Percayalah, orang yang sering marah kepada anak dan kemudian kepada orang banyak, sekali dia marah orang takut, 2 kali marah takut, 3 kali marah orang hilang simpati. Ketika hilang simpati, maka yang terjadi adalah nggak peduli lagi apa yang kita sampaikan, nggak akan masuk statement kita kalau kita marah. Makanya macam aku punya ponakan itu, kalau dulu pada masanya maghrib disuruh pulang sama emaknya itu nggak pernah mau. Tapi ketika dengar mobil aku pulang, cus dia lari seperti ketakutan. Duduk. Padahal aku nggak pernah marah. Aku nggak pernah marah, nggak pernah nyuruh dia masuk rumah juga. Cuma aku pernah bilang 1 kali, kalau maghrib itu di rumah lah. Nah itu bahasaku aja. Kalau maghrib itu di rumah lah. Sekali aja aku ucapkan, hanya sekali. Memang hampir nggak pernah marah sih aku kalau dengan keluarga lah ya. Aku nyampe cus dia langsung pulang. Nah kenapa kekuatan itu bisa terjadi? Karena ada simpati. Simpati itu akan muncul ketika kita jarang marah. Nah ketika suka marah sama anak, ntar juga emak baik lagi. Marah lagi, ntar juga baik lagi. Udah sama dengan seorang istri ke suami. Marah, ntar juga baik lagi. Nah akhirnya orang gak peduli dengan kemarahan kita. Jadi dosisnya di pelan-pelan aja. Ada kalanya dosis marah itu dipakai sedikit, ada kalanya besar. Sesuaikan pada waktunya. Jadi yang pertama, pisahkan antara stimulus dan respon. Yang kedua, perbanyak istighfar. Yang ketiga, percayalah orang dimarahi gak akan berubah. Ketika seseorang dimarahi dia cuma dapat sakit hati, dia nggak akan ngerti informasi. Misalnya nih aku dakwah, lalu kemudian aku marah-marah, aku nyakitin orang, yang teman-teman dapat apa? Teman-teman cuma dapat sakit hati, teman-teman nggak akan mengerti. Pernah belajar dulu waktu SD dengan guru yang suka marah-marah? Pelajarannya gampang sebenarnya, tapi karena dia killer, kita nggak ngerti pelajarannya. Itulah efek marah, tidak bisa memunculkan simpati, dia akan memunculkan sakit hati. Kalau udah sakit hati, apa yang terjadi? Ya kalau dia bisa memaafkan, kalau enggak kan kacau. Semoga bisa ya. Perbanyak istighfar. Ada yang bilang kalau mandi wajib nggak pakai doa, cukup dalam hati. Oh iya dong, niat bukan doa. Mandi wajib itu niat ya. Teman-teman bedakan mana niat, mana doa. Kalau niat itu yang begini, sengaja aku qobliyah subuh itu niat. Sengaja aku mandi wajib, sengaja aku berwudu itu niat. Tapi kalau doa, ya Allah ampunkan aku, ya Allah maafkan aku, itu doa. Beda niat dengan doa ya. Kalau mandi junub itu bukan doa tapi niat. Kalau sholat itu niat ya. Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah kalau aku sholat itu lupa doa gimana? Nah biasanya aku agak ragu menjawab. Ini yang dimaksud pertanyaan ini niat atau doa ya? Kalau lupa niat enggak boleh. Kalau lupa doa boleh. Paham ya? Jadi pelan-pelan harus ngerti kita apa beda niat dan doa. Apa beda niat dengan doa? Ustazah ini aku cuekin komentar bentar ya teman-teman ya. Misalnya nih Ustazah boleh nggak sedekah subuh? Nanti dicatat lagi aja tulis pertanyaannya ya. Boleh nggak sedekah subuh niatnya buat anak? Ya salah. Niat sedekah subuh itu buat Allah. Doanya bisa buat anak, bisa untuk almarhum, bisa untuk kesuksesan kita. Ustazah boleh nggak sih saya puasanya itu niatnya buat anak? Ya salah. Puasa niatnya untuk Allah. Nanti sedang berpuasa baru berdoa untuk anak. Semoga udah tahu ya beda mana niat, mana doa ya. Niat dan doa harus tahu bedanya. Boleh nggak sih saya wakaf Quran tapi niatnya untuk almarhum? Enggak, niatnya untuk Allah, doanya untuk almarhum gitu loh maksudnya. Ya jadi beda banget, jauh kemana-mana. Nah sama dengan zikir dan doa, harus tahu beda zikir dengan doa. Kalau zikir itu memuji Allah, kalau doa itu minta kepada Allah. Kalau zikir itu Allahu Akbar, Subhanallah itu zikir. Kalau doa ya Allah ampuni aku, ya Allah maafkan aku gitu ya. Ustazah boleh nggak marah-marah kepada anak yang susah disuruh sholat? Lebih tepatnya bukan marah tapi memberikan pengertian. Sholatlah nak, sukses pun kamu kalau kamu nggak sholat nanti nggak berkah nak. Sholatlah nak, kalau dengan sholat itu nanti kamu jadi disiplin. Sholatlah nak, nanti kalau sholat kamu makin semangat loh. Dikasih pengertian, bukan sekedar dimarah. Karena dia belum tahu betapa pentingnya sholat. Dia belum ngerti kenapa aku harus disuruh sholat. Dia belum ngerti lah kalau aku sholat emangnya kenapa sih ma gitu. Jadi lebih bagusnya edukasinya melalui pengertian, bukan sekedar menyuruh.
Ya kan? Nah, aku bilang sama teman-teman, berubah berubah, ya mana bisa. Tapi kenapa sih kita harus berubah? Sama dengan ketika aku ceramah bab wudhu, kenapa sih kita harus berwudhu? Orang kalau udah tahu untungnya baru dia mau melakukan, oh ternyata wudhu itu bisa mengampunkan dosa, oh ternyata wudhu itu bisa membuat kita mati syahid. Jadi memberikan arahan kepada seseorang dimulai dari apa sih manfaatnya? Ketika dia ngerti manfaatnya, dia akan ngerjakan. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa disuruh-suruh aja. Kenapa itu harus dilakukan? Nah jadi daripada marah-marah anak nggak sholat, lebih baik memberikan pengertian kenapa sih kita harus sholat. Kalau teman-teman jeli, teman-teman bisa pahami banget. Ketika aku melakukan ceramah-ceramah, itu rata-rata tidak ada yang instruksi. Rata-rata aku memberikan apa manfaatnya, apa gunanya sehingga mereka mau melakukan. Itulah beda edukasi dengan instruksi. Itulah bedanya pengajaran dengan sekedar menyuruh. Mari bertakwa kepada Allah. Memangnya kenapa harus bertakwa? Nah ketika kita bilang kalau takwa itu nanti akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Barulah orang mau bertakwa. Jadi itu bedanya instruksi dengan edukasi ya. Semoga dapat dipahami ya. Sholat duha zikirnya banyak, dibaca sambil aktivitas nggak ada masalah. Bagaimana cara menyuruh anak agar mau mengajar mengaji? Yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa kita harus ngaji? Oh karena ngaji itu hati kita tenang nak. Kalau ngaji itu mental kita kuat. Kalau kamu ngaji ada apa-apa yang terjadi kamu bisa aman dan seterusnya. Ustazah, betul, bismillah niatkan karena Allah, benar ya. Sholat duha dimulai dari jam berapa? 2,5 jam lah dari azan subuh. Ya, sholat duha 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke, gitu ya teman-teman ya. Boleh dicatat lagi tadi aku cuekin ya, lagi menjelaskan. Ustazah mandi sunnah, mandi wajib harus pakai sampo. Justru nggak boleh pakai sampo ketika mandi. Setelah mandi wajibnya selesai baru pakai sampo. Jadi kan ceritanya kayak gini nih. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala kan. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, jangan pakai sampo dulu. Nah, setelah itu baru teman-teman boleh pakai sampo ya. Ustazah, beda mandi wajib dengan mandi junub. Mandi wajib itu bapaknya. Si bapak ini punya anak. Siapa anaknya? Ada mandi junub, ada mandi haid, ada mandi nifas. Ya, semuanya mandi wajib. Si bapak ini punya anak ya. Anaknya ada mandi junub, ada mandi nifas, ada mandi haid. Oke, Ustazah, apa bedanya mandi jenabat dengan junub? Ya sama, itu beda bahasa aja. Sama dengan apa beda syuruk dengan isyrok, sama ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar. Aku scroll dulu ya. Sholat subuh jam 4.45. Kalau masih 4.30 apa masih bisa tahajud? Bisa, 15 menit cukup lah untuk tahajud ya. Ustazah, bolehkah kodo puasa di hari Jumat aja? Gabung dengan, kalau kodo sebenarnya Jumat sendiri boleh, sunnah yang nggak boleh. Tapi ada baiknya tetap digandeng dengan Kamis, Seninnya Senin Kamis, lalu kemudian Jumatnya kodo ya. Ustazah, sedekah untuk renovasi madrasah bagus, itu amal jariah. Oke, gitu ya. Ustazah, bagaimana cara menjawab pertanyaan anak dia nggak sholat tapi duitnya banyak? Satu kalimat aja jelaskan, istidroj. Coba catat, istidroj. Ustazah, kayak mana cara menjawab pertanyaan orang itu nggak sholat tapi duitnya banyak? Satu kata aja cara menjawabnya, istidroj. Orang itu istidroj. Nanti dia akan nanya, emang istidroj itu apa ma? Emang istidroj itu apa bray? Maka sampaikan, tidak harus pakai dalil. Nanti kayak ustazah. Innallah yastamiru ni'mat ilal ma'asi. Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau nggak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini rezeki. Kau tak bayar zakat, ini rezeki. Engkau nggak sholat nih, engkau naik jabatan. Engkau tak ibadah, ini engkau jadi naik jabatan, banyak duit. Sampai kapan? Hatta yataqatta. Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak.
Jadi jangan pernah iri ngelihat orang yang banyak rezeki tapi nggak sholat. Dia sedang istidroj. Istidroj itu sengaja Allah biarkan, Allah cuekin, nggak Allah ingatkan, nggak Allah kasih ujian, nggak Allah kasih susah. Allah ingati, sengaja Allah cuekin. Sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu mendadak. Entah nanti mungkin bentuknya bisa rumah terbakar mendadak, PHK mendadak, bangkrut mendadak, dan seterusnya ya. Itu istidroj ya, malas ibadah tapi rezekinya berlimpah. Ya na'udzubillah, sebelum ini terjadi semakin banyak rezeki semakin banyak ibadah. Semakin banyak rezeki semakin banyak ibadah. Semakin banyak rezeki semakin banyak sedekah. Supaya tidak istidroj, segampang itu naik gaji tambah sedekah subuhnya. Peningkatan dalam jualan tambah sedekahnya. Ya semakin banyak rezeki ya yang didapat dari hasil usaha tambah sholat duhanya. Nah, baru itu tidak istidroj. Oke. Ustazah bersentuhan dengan cucu ya tidak batal wudhu. Oke, Ustazah sholat isya nanti-nanti tapi sholat isya sekalian tahajud. Kalau karena ketiduran boleh, karena nggak ketiduran nggak boleh dibiasakan. Karena tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu dan tabiat sholat isya itu di awal waktu. Nanti jadi lalai, nggak boleh dibiasakan. Jangan tidur sebelum isya, jangan tidur di 3 waktu. Habis subuh, habis asar dan sebelum isya. Habis subuh, habis asar dan sebelum isya. Habis subuh, habis asar dan sebelum isya ya. Nah, ada dalil an-naum ba'da subah yadhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh akan mengangkat berkat rezeki dan usia kita. Yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu benci dengan orang yang tidur sebelum isya. Oke. Kalau bersentuhan wudhu dengan suami batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang mutlak batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Bukan istidrus Pak, istidroj. Istidroj. Oke. Ustazah, doa apa yang menghalangi doa tidak terkabul padahal tidak melakukan dosa? Kalau orang yang tidak berdosa biasanya doanya diijabah. Hanya saja Allah mengijabah doa itu dengan 3 bentuk. Yang pertama Allah kabulkan sekarang. Ya Allah aku pengen rezeki. Suaminya pulang dapat bonus. Allah kabulkan langsung. Yang kedua Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya Allah saya pengen rezeki. Rezekinya gak datang-datang. Tahu-taunya suaminya yang tadi maksiat taubat dia. Anak yang tadinya jahat sholat dia. Ya dapat menantu soleh. Allah ganti bentuknya. Walaupun rezekinya gak Allah bayar. Kemudian yang ketiga Allah akan bayar di yaumil akhir. Jadi kalau ada keinginan kita yang tidak dikabulkan bisa jadi udah. Tapi pada poin yang kedua di masa yang akan datang dan Allah ganti bentuknya. Ustazah bagaimana cara anak punya kerjaan? Sebar lamaran banyak-banyak, buka peluang banyak-banyak. Ya, semakin banyak lamaran tersebar, semakin banyak peluang usahanya yang bisa dia kerjakan. Peluang dia dapat kerja. Kalau udah dapat kerja, jangan pilih-pilih kerja. Kadang-kadang kita tidak harus mengerjakan apa yang kita sukai. Kadang-kadang kita terpaksa harus mengerjakan apa yang kita tidak sukai. Dan itu biasa, itu proses latihan aja. Pada masanya aku sering banget kok ngerjain sesuatu yang tidak aku sukai. Tapi aku tetap kerjakan sampai aku menemukan satu peluang di mana aku mengerjakan apa yang aku sukai aja. Harus dijalani eskalasenya. Ustazah, gimana cara ngomongin anak? Ustazah, apa? Cepat kali ya, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, puasa Daud baiknya niat Daud. Kalau Daud aja, kodo aja. Karena yang satu sunnah, yang satu wajib ya. Ustazah, bolehkah sholat duha jam 6:30? Kalau di tempat aku belum boleh. Tapi aku nggak tahu, kayaknya di waktu Indonesia Timur sudah boleh. Sholat, cari jadwal sholat di wilayah masing-masing ya. Karena kita beda wilayah teman-teman. Aku live jam 3 masih belum azan. Di Jawa udah pada azan. Ustazah, iya, bolehkah kita cerita ke orang-orang tentang keberhasilan anak? Kalau orang bertanya jawab. Ya, kalau sekedar ingin memuji tapi tidak membanggakan boleh, nggak masalah.
ya. Tapi kalau sekedar orang bertanya jawab, kok bisa sih anaknya sukses begini-begini? Kok bisa sih anak kamu lulus begini-begini? Tujuannya menginspirasi, bukan untuk ria, ya. Ustazah, oke, saya anak laki-laki dulu menghafal kini kerja. Maksudnya gimana Mbak Witi? Ustazah, subuhnya 3:30 za. Oh di Taiwan, iya benar-benar. Ustazah, kalau baca Yasin dan Al-Waqiah, apa harus wudhu dulu? Baca Quran, ini ikhtilaf. Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudhu. Tapi kalau di Al-Quran, saranku berwudhu biar aman dan nyaman ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat qobliyah subuh sebelum sholat subuh kan sunnah, betul? Betul, setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Jadi qobliyah subuh itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustazah, sedekah subuh apa harus pagi ngasihnya? Ya enggak dong, ya kan? Sedekah subuh itu boleh dikumpulkan di pagi hari Mbak Soleha. Ayo, dikumpulkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti boleh diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ya, boleh di pagi hari boleh, di siang hari boleh, usahakan di hari Jumat. Bulu kucing apakah najis? Tentu tidak. Bulu kucing tidak najis. Yang najib itu adalah pip dan pupnya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, bagaimana caranya ngomongin anak supaya sholat 5 waktu? Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan akalnya. Ya, jadi mengajarkannya itu tidak boleh dalam kondisi ya teman-teman memaksakan atau menyakitinya. Kedua, kalau dia membantah, wajadilhum billati iya ahsan. Bantah dia dengan bantahan yang lembut. Yang ketiga, wala taqnatum mir rahmatillah. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi menjadi anak yang paling taat. Kita taubatnya kapan sih? Mungkin baru kemarin ya teman-teman. Jadi kita maksain anak untuk bisa sholat pada waktunya itu susah. Karena hidayah adalah urusan Allah. Oke. Ustazah, aman ya. Jadi nggak bisa buru-buru guys. Tugas kita mengingatkan dan mendoakan. Kita pun mungkin baru taubatnya 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Terus kita meminta anak untuk cepat-cepat bertaubat. Pusing kita kalau dia nggak sholat ya susah. Oke. Ustazah, oke. Sholat tahajud, witir, taubat apakah semua pakai qobliyah dan ba'diyah? Mana qobliyah dan ba'diyah itu sebelum dan setelah sholat fardu Mbak. Jadi qobliyah dan ba'diyah itu sebelum dan setelah sholat fardu. Oke. Ustazah, tolong jelaskan tentang sholat qobliyah dan ba'diyah. Masih ada yang ragu? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelaskan tentang sholat rawatib ya, sebentar ya. Tentang sholat sunat rawatib, oke? Oke, sebentar. Aku tinggal dulu, tahan nafas 17 tahun ya, ini ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Aku jelaskan rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Jadi begini ya teman-teman. Rawatib itu ada 2. Rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Ya, jadi sementara hukumnya juga ada 2. Ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah biasa. Yang sunnah muakkad itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya teman-teman ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu sunnah qobliyah dan ba'diyah yang hukumnya sunnah muakkad. Itu ada aku spill, teman-teman screenshot aja ya. Screenshot aja ya. Oke, aman ya. Ustazah, bener nggak kalau ke makam nggak boleh pakai sendal? Adabnya buka sendal, tapi kalau berduri ya pakai. Kalau qobliyah asar, sebelum maghrib, sebelum isya, ada qobliyah, tapi tidak sunnah muakkad, dia cuma sunnah biasa saja. Saya ulang, sebelum asar, sebelum maghrib,
sebelum Isya ada sholat sunnah, tapi sholat sunnah biasa. Dia tidak sampai ke sunnah muakkad. Ustazah, qabliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam aja boleh? Boleh, cuma saran aku dua-dua. Karena kalau 4 rakaat 1 kali salam itu caranya begitu sulit ya. Jadi dua-dua aja dulu. Sengaja aku sholat qabliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku qabliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke? Aman ya. Ustazah, boleh nggak sholat subuh tidak membaca doa kunut? Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut nggak apa-apa. Qobliyah zuhur cuma 2 rakaat aja boleh? Boleh. Oke. Ya, yang sunnah muakkad 12 rakaat. Pinter anak mama ya, 12 rakaat ya. Ustazah rumahnya di mana? Di sini, di Sumatera aku ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat syuruk dimulai jam berapa? Nah, kalau jam aku nggak bisa jawab karena jam sholat itu beda setiap daerah. Aku jelaskan fadilahnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, ya, sampai datang waktu syuruk. Jadi dia sholat subuh, lalu habis subuh itu dia nggak pulang geng. Dia tetap di masjid guys. Dia zikir, dia bersolawat, dia baca Quran, dia ingat kekurangan dirinya. Dia baca Quran lagi, dia zikir lagi. Sampai datang waktu syuruk. Ini orang nggak pulang-pulang sampai syuruk. Berarti ada sekitar 1,5 jam dari azan subuh ke syuruk. Lalu dia sholat syuruk tuh 2 rakaat di masjid tuh. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Udah setelah itu dia pulang. Dia makan lontong. Dia makan seblak bala-bala. Dia dapat pahala 1 kali haji. 1 kali umroh. Oke. Nah lakukanlah sekali seminggu ke masjid. Atau sekali sebulan. Ya kan. Ustazah sholat tahajud jam 3:30 boleh nggak? Boleh selagi belum azan subuh. Saya dikasih tanah oleh tante. Sedangkan tante udah meninggal. Apa saya masih punya hak? Iya iyalah, masa iya dong. Itu hibah. Ada tante ngasih mbak tanah. Tantenya meninggal itu tetap punya mbak. Jangan diwariskan. Karena segala yang udah dihibahkan dan dihadiahkan tidak boleh diwariskan. Selamat ya dapat tanah 1 ya. Ustazah, apa hukumnya umroh pakai dana dari pinjaman bank? Jangan. Dalam beramal, benar niatnya, benar amalnya. Kita umroh niatnya benar, tapi caranya dari hutang riba. Jangan. Kita bangun masjid, tapi dari korupsi. Jangan. Kita ngasih makan anak yatim, tapi dari hasil nyuri. Jangan. Umroh kan gak wajib ya. Jadi teman-teman bisa lakukan amal lain yang bisa mendatangkan kepada kebaikan. Bolehkah kurban tapi orang tua aku dulu belum akikah? Silahkan ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita bisa belajar. Pas mau kurban kita bahas kurban. Pas mau syawal kita bahas syawal. Pas mau muharram kita bahas muharram. Pas mau safar kita bahas safar. Pas kita mau jalan-jalan kita bahas jalan-jalan. Nanti aku ingatkan ya. Insya Allah ya. Jadi kita ulang-ulang terus nanti ya. Kita ngobrol. Nanti aku ingatkan. Jadwal-jadwal puasa sunnah aku ingatkan. Cuman pantau juga video-video aku karena video lebih update ya. Ustazah, sholat syuruk kalau subuhnya harus berjamaah. Kalau mau dapat pahala haji umroh ya lakukan kayak tadi. Kecuali kalau di rumah itu dapat pahala syuruk aja nggak dapat pahala haji umroh ya. Oke, tempatku subuh dikunci, itulah masalahnya. Karena syuruk ini belum merata. Alhamdulillah kami di Pekanbaru kemarin ada berapa tahun menyampaikan tentang syuruk. Sekarang semua masjid udah dibuka. Ya, itu karena belum ada budaya seperti itu aja di masyarakat. Semoga ke depan ada perkembangan ya Mbak. Apa benar witir sholat sunnah penutup? Jadi nggak boleh sholat sunnah
lagi setelah witir. Tidak benar. Witir bukan sholat penutup, tapi witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Ditunggu ya Mbak Cucu Atikah ya. Witir itu bukan sholat penutup, tapi witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Jadi kalau teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian witir, silahkan. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi karena witir cuma boleh 1 kali. Boleh aja udah witir tapi tahajud, tapi jangan witir lagi ya. Atau teman-teman gak witir tuh, lalu witirnya setelah tahajud boleh. Oke, aman ya. Ada yang bilang witir penutup. Enggak, witir itu ganjil. Innallah al witir yuhibbul witir. Allah itu ganjil menyukai ganjil. Ya itulah yang kita ubah sekarang ya. Itu kan dulu pemahaman yang lama. Ustazah, oke. Ustazah, qobliyah subuh dilaksanakan setelah azan. Kalau belum azan belum boleh kan? Kan. Belum boleh. Azan dulu ya. Batas tahajud dan witir Mbak Nevi adalah azan subuh. Misalnya azan ibu ya betul. Azan di tempat ibu jam 4.30. Lalu ibu bangun jam 4:10. Ibu masih bisa tahajud. Oke. Siap Malaysia. Ustazah, sebentar ya. Niat pengganti puasa Ramadan. Sengaja aku puasa qadha wajib atasku karena Allah. Tahu, sengaja aku puasa ganti wajib atasku karena Allah. Di atas 1 tahun ya Mbak Anindia ya. Ustazah, oke. Bolehkah sholat pakai cadar dan kacamata? Sepertinya kacamata agak sulit. Karena kalau kita sholat itu, ini kedua alis di tengahnya ini ada kening. Ini harus nempel ke sejadah. Apa lihat dake profesor aku guys ya. Ustazah, kalau aku selalu ketiduran sholat isya. Terus sholat isyanya jam 2. Boleh kan? Tidak. Jangan selalu lalai. Memang waktu isya itu bisa digandeng dengan tahajud. Sholatnya sah karena waktu isya itu panjang. Tapi aku gak nyaranin untuk dijadikan sebuah kebiasaan. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Jadi jangan selalu ketiduran sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu gak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Habis isya boleh langsung witir Ustazah? Boleh. Tapi tengah malam boleh aja tahajud tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Puasa Senin Kamis buat suami yang udah meninggal bisa nggak? Puasa itu untuk Allah. Nanti saat berpuasa di siang hari sehabis sholat boleh berdoa untuk suami yang meninggal. Karena doanya orang yang berpuasa itu insya Allah mustajab. Ustazah, saya baru tahu kalau mandi wajib tidak pakai sampo dulu. Nggak apa-apa. Mandi basahkan dulu baru pakai sampo ya. Ustazah, oke. Boleh witir 1 rakaat? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau sholat syuruk di rumah dia dapat pahala syuruk saja. Dia tidak dapat pahala haji umroh. Kalau mau dapat pahala syuruk, dia harus sholat subuh di masjid, lalu iktikaf di masjid, sampai datang waktu syuruk baru 1 kali haji 1 kali umroh. Lakukanlah 1 kali seminggu. Banyak kok teman-teman online kita yang ketemu sama aku di offline. Ternyata dia udah syuruk sekali seminggu. Dia udah syuruk sebulan 2 kali. Itu Masya Allah. Iya kan? Nggak harus tiap hari kan. Nah kayak gitu ya. Ustazah bolehkah... Tapi saya kalau isya malam jam 12 malam, nah itu yang tidak boleh. Makanya kita perbaiki. Memang waktu isya tuh panjang, tapi nggak bisa dilalai-lalaikan ya. Sampai datang waktu tahajud. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Kalau sholat ba'diyah isya sekalian sama tahajud nggak bisa. Ba'diyah itu
harus dekat waktunya dengan sholat fardu. Syuruk beda nggak dengan duha? Ya jauh kemana-mana. Syuruk itu matahari muncul belum panas mbak. Duha itu matahari muncul dan seperti sudah kelihatan panas. Waktu syuruk lebih kurang 1,5 jam. Waktu duha lebih kurang 1,5 jam dari azan dari syuruk ya. Jadi sholat azan subuh 1,5 jam lebih kurang ya. Syuruk 1,5 jam dari syuruk baru duha. Oke. Ustazah, sholat duha harus tutup witir ya? Witir nggak boleh setelah sholat duha. Witir hanya boleh di malam hari. Batas sholat syuruk hanya 15 menit lebih kurang. Oke, iya gitu ya. Mbak saya, iya belum panas mbak saya. Beda mbak dengan duha ya. Tapi kalau mbak mau niat syuruk apa isyrok ya sama. Sama dengan junub dengan jinabat sama ya. Oke, ustazah kalau telat bangun belum mengerjakan sholat subuh. Subuhlah jam berapapun teman-teman terbangun ya. Ustazah, sebentar ya. Suami saya tukang main slot, bagaimana mendapat caranya agar dia bisa berhenti? Agak sulit kalau dia udah adiksi. Hanya bisa ingatkan, jangan difasilitasi dan doakan ya. Jangan difasilitasi, dia minjem duit atau dia apa, jangan difasilitasi. Banyak suami-suami yang akhirnya sampai mencuri uang istrinya, ya mencuri uang anaknya untuk judol ya. Itu jangan dikasih fasilitas ya. Nanti dia berhenti sendiri kalau uangnya udah habis. Ustazah, misalnya sholat istikharah sama duha pagi berturut-turut gak jadi masalah ya. Ustazah, ketika azan berkumandang apakah boleh sholat? Ada baiknya teman-teman jawab azan dulu baru sholat. Oh aku buru-buru ustazah. Kalau buru-buru boleh skip iftitah dengan ayat pendek. Iftitah dan ayat pendeknya boleh di skip. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Ya, boleh iftitah dan Al-Fatihahnya Al-Fatihahnya dibaca, iftitah dan ayat pendeknya nggak dibaca nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau sholat syuruk apa bisa sholat duha? Bisa. Syuruk dengan duha, dua jenis sholat yang berbeda ya mbak. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dibelikan sembako untuk saudara? Bebas. Sedekah subuh boleh belikan makanan, pakaian, sembako. Ya boleh kasih cucu, kasih anak, kasih tetangga, tak termakan kawan, bebas ya. Ustazah, pertanyaannya terbang teman-teman. Itulah ini semuanya pada pengen masuk surga ya. Ini kalau ada lomba ketik tercepat di TikTok, teman-teman pemenangnya ini ya. Ya, nah dimaafin kalau nggak kebaca ya teman-teman. Ustazah, bolehkah kita sedekah karena ada minta sesuatu? Lebih tepatnya sedekah aja dulu, dengan sedekah itu kita berdoa. Namanya wasilah mbak, diwasilahkan. Ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, sehatlah badanku, lapanglah kuburan orang tuaku dan seterusnya. Ustazah, pengen ketemu ustazah. Pengen ketemu, wah nanti gagal move on loh ketemu aku. Iya, ada efek samping kalau ketemu aku. Canda ya. Ustazah, ngasih makan kucing di waktu subuh bisa termasuk sedekah subuh. Ngasih makan kucing ya itu sedekah subuh ya. Ustazah tolong jelaskan sholat istikharah. Kayak sholat subuh aja. Nah teman-teman yang namanya sholat kalau dia 2 rakaat itu kayak sholat subuh. Yang membedakan cuma niat saja. Yang membedakan cuma niat saja ya. Jadi dia tetap namanya sholat membedakan cuma niat. Misalnya sholat taubat kan bisa kapanpun tuh. Ya Mbak Yanti, sholat hajat kan bisa kapanpun tuh ya. Sholat istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid, itu kan bisa kapanpun. Caranya kayak sholat Mbak Hajah Herianti kayaknya terfilter ya. Nah itu teman-teman boleh melakukannya kayak sholat subuh. Yang membedakan cuma niat saja ya. Cuma niat saja yang membedakannya. Misalnya nih, sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Suami sholat duhanya jam 7 karena mau kerja. Boleh nggak sih
Ya tergantung daerah teman-teman waktu duhanya kapan. Kalau di tempat aku belum bisa duha jam 7. Tapi kalau di waktu Indonesia Timur sepertinya udah bisa ya. Ustazah, siap Mbak Surti ya. Ustazah, sholat, oke sebentar ya. Pertanyaan saya tenggelam Zah. Iya tak terselamatkan dia ya. Oke. Ustazah, iya Mbak Nada bentar ya. Kalau sholat sunnah boleh nggak sambil duduk? Sholat apapun kalau sakit boleh sambil duduk. Rasulullah pernah bersabda, "Shallu qa'iman", sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Telentang ya. Oke. Oke, Ustazah, gimana kalau suami, tidak ada tanggung jawab ya kepada istrinya, semua istri yang nanggung. Coba dibuka buku nikahnya guys, dilihat bacaan dalam buku nikah itu. Seketika seorang suami tidak menafkahi istri berturut-turut terus, maka kemudian kalau istri tidak ridha, maka istri boleh menggugat. Iya, saya tidak menganjurkan gugat, tapi status hukumnya boleh digugat. Karena selama istri tidak ikhlas, selama itulah suami berdosa. Jadi kalau ada pertanyaan Ustazah, suami saya nggak nafkahi saya, suami saya berdosa nggak? Tergantung. Kalau Mbak ridho, suami Mbak nggak berdosa. Tapi kalau Mbak nggak ridho, maka suami Mbak sangat berdosa. Ya, daripada berdosa-dosa, maka dia tentu lebih baik diselesaikan kalau dia nggak ada perubahan. Tapi kalau bersabar jauh lebih baik. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Saya lagi sholat tapi kedengeran azan. Yang penting teman-teman sudah ada azan pertama yang dijawab. Setelah itu teman-teman sholat kedengeran azan dari sana sini, ya udah teman-teman abaikan. Tolong jelaskan sholat jamak. Sholat jamak kalau dijelaskan di sini agak sulit. Karena panjang dan nanti juga lupa. Kalau mau di TikTok aku itu ada di pojok kiri atas ya. Itu tentang jamak qashar dalam sholat. Bisa teman-teman lihat di situ, udah dilihat 7 juta orang. Atau buka YouTube aku, teman-teman klik aja jamak qashar Nela Luki. Di sana banyak banget ceramah aku tentang jamak. Nah teman-teman yang baru mampir, kita bisa gabung di ceramah-ceramah harian dengan aku. Klik aja pojok kiri bawah, pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, saya pernah hutang, tapi saudara yang dihutangkan gimana Mbak Nevi? Kurang paham? Oke, aman ya. Kepoin HP suami diam-diam berdosa enggak? Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari salahnya orang lain. Wa la tajassasu, jangan memata-matai. Tidak boleh diam-diam mematai anak, diam-diam mematai suami, diam-diam memata-matai istri, diam-diam melihat handphonenya. Tidak boleh. Kecuali ada kasus. Misalnya nih, dia dapat laporan ada foto dia berduaan dengan mantannya. Kita mencari untuk menyelidiki, itu boleh. Misalnya nih, kenapa polisi nangkap orang? Kenapa Intel nangkap orang? Karena udah ada laporan. Kalau nggak ada laporan nggak boleh. Nggak boleh sengaja-ngaja mencari kesalahan orang. Sekarang dunia kita kan dunia yang penuh mencari-cari kesalahan. Ini cari kesalahan ini cari kesalahan ini. Itu nggak boleh. Wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan cari salah orang. Lanjutan dari ayat itu, ayyuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Siapapun orang yang kita cari salahnya, kemudian apalagi kita sampaikan di hadapan orang, apalagi kita gosipkan dia, suatu ketika Allah akan hadirkan bangkai dia di akhirat dan kita diperintahkan oleh Allah memakan bangkai itu, fakarihtumuh, padahal kita nggak suka dengan bangkai itu. So, sebanyak apa orang yang sudah kita ceritakan, sebanyak itulah pasti bangkai yang akan kita makan di hari akhirat. Seorang perempuan bagusan mana, sholat di masjid atau di rumah? Perempuan boleh ke masjid dan
tidak diharamkan ke masjid. Jadi dibolehkan ke masjid dan tidak diharamkan ke masjid. Itu perempuan ya teman-teman. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Jadi perempuan tidak dilarang ke masjid, juga tidak diharamkan ke masjid ya. Yang penting di masjid ada hijab, tidak tabarruj ya, tidak berlebih-lebihan dalam berdandan. Oke. Aman ya. Ustazah, saya tiap hari selalu putar ceramah sama-sama. Terima kasih ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Alergi anakku sudah nggak kambuh. Aku mau madu randu ya, boleh. Nanti pesan madu randu. Randu madu yang langka itu sudah bisa dipromo beli bundling ya. Sudah bisa dibundling ya. Yang mau beli randu nanti sudah bisa dibundling dan harganya sudah turun ya teman-teman ya. Bundling beli 2 lebih murah, harganya sudah kita turunkan. Itu madu yang cukup langka, nanti dibeli aja. Tapi kalau teman-teman haid gak lancar, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, gak bisa puasa atau keputihan yang sulit sekali sholat, boleh beli madu akasia. Insya Allah hari ini harganya menarik ya. Ustazah, bolehkah duha jam 6:30? Duha itu waktunya tergantung dengan kondisi teman-teman semuanya ya. Dengan kondisi di mana teman-teman punya punya daerah. Oke. Ustazah, apa bedanya sholat sunat qobliyah dan ba'diyah? Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Qobliyah itu sebelum fardu, ba'diyah itu setelah fardu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Kalau kita ingin bertaubat, tidak ingin menjelek-jelekkan orang lain, gimana? Maka yang pertama harus berubah untuk menyebutkan kelebihan orang itu. Sebutkan kelebihan orang itu ya teman-teman ya. Jadi kalau dia macam punya sesuatu, sebutkan kelebihannya. Yang kedua, berdoa. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Doa. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Dan berhenti ngomongin orang lain karena dosanya cukup besar ya. Ustazah, iya benar ya. Jadi nggak bisa ya kita sedekah subuh sambil diniatkan buat sesuatu. Bisa, bukan diniatkan, didoakan ya. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini doakan dan seterusnya ya. Nah gitu ya. Sakit tenggorokan anakku cepat sembuh Zah. Ya Masya Allah, itu madu randu. Pokoknya randu itu madu yang cukup langka. Teman-teman gak bakal ketemu di mana-mana. Ya, yang untuk batuk, pilek, flu, demam, kayak sariawan, bibir pecah-pecah, nafasnya bau, atau anemia, teman-teman yang dari duduk mau berdiri pusing, atau teman-teman yang kayak bibirnya pecah-pecah, asma, bronkitis, paru-paru, ya anaknya suka sakit, itu belinya madu randu. Anaknya suka demam, atau kita yang suka demam itu ke randu. Sebentar sembuh kok insya Allah, ya itu randu ya. Tapi kalau teman-teman kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, macam asam urat, asam lambung ya, jantung ya, perginya ke madu akasia. Di CO aja nanti kalau beli 2 harganya kita ambiarin ya, masing-masing 1 kilo itu ya. Ustazah, mau madu randu, randu itu harus karena itu bagus untuk stok di rumah ya. Randu itu bagus untuk anak-anak, untuk kita juga bagus. Jadiin masker ya itu juga randu. Benjolan akasia, 2 madu itu bagus ya. Randu itu baru 2 hari kita spill karena itu madu langka. Se-Indonesia dia sangat langka. Kita cuma bisa turunkan harga palingan cuma sebulan. Itu pun nggak tahu cukup atau nggak stoknya ya. Oke, ya nanti kajian ya. Ustazah, akasia boleh diminum anak-anak? Boleh sekali ya. Oke, betul ya. Madu akasia enggak, asamnya dikit kok ya. Justru akasia itu asam lambung ya. Ustazah, oke, aman ya. Madu boleh-boleh. Nih testimoninya. Sakit tenggorokan cepat sembuh. Yang bau-bau nafas ya, anemia, batuk pilek, randu ya. Teman-teman beli madu nanti COD aja di bawah. Jam 12 ini kita kirim. Ya, jadi madunya itu asli. Yang menarik itu sekarang ada madu randu ya guys. Ini madu bagus banget untuk anak ya. Nah ini enak banget. Randu Islam. Saya telah masuk Islam 10 tahun yang lalu.
Lalu saya belum sholat, belum puasa. Lalu Rasulullah berkata, ahakul yakin. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Ahakul yakin. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Ahakul yakin. Yakin kau? Yakin ya Rasul. Kalau yakin kau bisa ganti di musim dingin ya. Ustazah, sholat tahajud subuhnya kesiangan bagaimana? Nah itu yang gak boleh ya teman-teman ya. Makanya tahajud itu bagi pemula deket-deketkan dulu azan subuh. Seperti yang sering aku sampaikan. Deket-deketkan dulu azan subuh, teman-teman tidur puas dulu, nanti gak tidur menjelang subuh. Karena kalau pemula langsung tahajudnya misalnya jam 2, kemudian ketiduran, subuhnya malah lewat. Ya kan? Jadi pemula teman-teman dekat-dekatkan dulu azan subuh. Nggak apa-apa kok, masih wilayah afdol kak. Sepertiga malam terakhir itu masih wilayah afdol ya. Oke, Ustazah, darah yang keluar dari dari jerawat itu najis nggak? Oke, sebenarnya darah itu najis. Tapi kalau seandainya darah itu terletak pada bagian yang sakit, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Saya ambil sebuah contoh, misalnya orang ambeien. Ambeien itu darah sebenarnya najis toh. Tetapi karena dia sakit, maka kalau darah itu hanya di bagian ambeiennya aja, maka itu tidak masalah ya. Kecuali darah ambeiennya itu sampai netes ke betis, itu baru problem. Itu baru nggak boleh. Tapi selagi dia masih berada pada wilayah sakitnya itu nggak masalah. Nah, itu sama dengan sebentar ya. Itu sama dengan darah yang ada pada jerawat. Jadi sebenarnya darah itu najis. Cuman kalau dia sampai hanya di situ aja maka dia tidak najis. Kecuali darahnya itu pindah ke sini. Nah sama dengan orang bibir berdarah. Itu juga tidak najis ya. Kecuali dia darahnya kemana-mana. Bisul misalnya, kalau dia di bagian bisul nggak apa-apa, dia operasi tangan, operasi jari, lalu dia ambil wudhu, di dalamnya ada perban yang berdarah, itu nggak masalah. Semoga dapat dipahami ya. Oke, saat sholat safar, sholat zuhur berjamaah, sholat safar sendirian, nggak jadi masalah. Sholat safar, apa nih maksudnya? Sholat safar sendirian, memang sendiri kok ya. Oke, Mbak Inayah nanti ya, aku buat ya pelan-pelan ya. Ustazah membahagiakan diri sendiri. Insya Allah ya, semoga aku ingat ya. Semoga aku ingat, oke. Seperti itu dia bab darah ya teman-teman. Jadi kalau dia berada pada wilayah yang sakit, maka itu dia tidak najis sih, tapi najisnya najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Sholat subuh kesiangan, terus kita sholat duha, enggak apa-apa. Itu dua bab yang berbeda. Duhanya tetap dapat pahala, subuhnya kalau lalai berdosa. Ya, makanya jangan lalai insya Allah ya. Ustazah, oke, aman, sebentar ya. Oke, Ustazah, oke, udah aku jawab ya Mbak Rohana ya. Ustazah, kalau sholat belum bisa baca ayat lain, belum bisa, cuma Al-Fatihah aja, itu bisa atau enggak? Sholat kalau baca Al-Fatihah aja sah sholatnya. Ayat pendek dalam sholat itu tidak wajib. Ayat pendek dalam sholat itu cuma sunnah saja ya teman-teman ya. Jadi kalau baca ayat pendek, alhamdulillah, nggak baca ayat pendek, sholatnya tetap sah ya. Boleh nggak kita tersenyum dalam sholat kalau kita menghadap Allah? Ketika senyumnya itu sampai kita mengeluarkan suara atau 2 huruf seperti tertawa, itu nggak bisa. Sama dengan bersin, apa sama dengan sendawa. Sendawa itu pada hakikatnya dalam kitab Fathul Mu'in membatalkan kalau mengeluarkan 2 huruf dan suara. Tapi kalau sendawanya tidak bersuara, tidak mengeluarkan 2 huruf, atau misalnya bersin tidak mengeluarkan huruf, maka oke ya. Tapi kalau bersin, hacim, halo, batal dia ya. Bersin, hacim, aduh, nah itu batal dia. Oke, gitu ya. Saja, oke, iftitah dan ayat pendek sun, oke gitu ya. Darah selagi ada, betul sekali ya, sebentar, oke. Ustazah, lebih besar pahala tadarus Quran atau sholawat? Ini 2 bab yang berbeda ya teman-teman. Dia 2 bab yang berbeda. Ada ya tadarus Quran, baca Quran itu pahalanya berbeda dengan sholawat. Aku coba jelasin sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik ya foto aku yang ada di pojok kiri atas.
kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nah, agar kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Aku mau ngomong apa ya tadi ya teman-teman? Oh, sholawat dan tadarus. Kalau tadarus itu pahalanya beda. Dalam dalil dikatakan man qara al-Quran harfan. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Tapi satu kebaikan itu dikalikan dengan 10. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alif harfan, lam harfan, dan mim harfan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau baca Quran dapat pahala 10 kebaikan per hurufnya. Tetapi kalau sholawat itu beda hikmah atau fadilahnya. Kalau sholawat itu kita bisa dapat syafaat di yaumil akhir. Malaikat juga bersolawat kepada kita dan mendatangkan pertolongan dari Allah. Jadi kalau teman-teman bandingkan sholawat dan baca Quran, jangan apple to apple. Jangan dipilih. Lakukan kedua-duanya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, iya sebentar ya. Oke. Hukum koperasi. Koperasi sebenarnya syirkah dalam fikih muamalah boleh. Tapi masalahnya banyak koperasi yang menjelma seperti bank sekarang. Jadi perlu dicek koperasinya ya. Ustazah, sujud syukur itu gimana? Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih teman-teman kita dapat berita, hey anak kamu lulus loh dari PNS, teman-teman spontan aja sujud. Ya, baca doa sujud syukur. Lebih tepatnya zikir sujud syukur. Boleh mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Tapi kalau teman-teman mau, aku punya saran nih. Kalau mau sujud syukurnya itu lakukan setiap habis sholat. Kan nikmat Allah banyak kepada kita. Pokoknya semakin banyak bersyukur kan semakin banyak nikmat. Dalam dalil kan jelas dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya kan? Ketika kita bersyukur Allah tambah nikmat. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman melakukan yang namanya sujud syukur, lakukan setiap habis sholat itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Ustazah, kalau sebentar. Syarat sahnya sujud syukur sah saja. Tidak ada rukunnya harus menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat jauh lebih bagus ya. Oke, Ustazah, sebentar. Aduh, kok hilang deh. Sebentar ya. Ustazah, sholat taubat dikerjakan di pagi hari boleh ya, kecuali habis subuh dan habis asar. Itu yang nggak boleh. Sholat taubat itu termasuk ekosistem puasa, sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Ada 5 ya, taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ada 5 ya, taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid ya. Itu bisa kapanpun. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi. Sholat taubat kapan Ustazah? Sholat hajat itu kapan dikerjakan? Sholat istikharah itu kapan dikerjakan? Gak perlu bingung lagi. Karena sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid itu bisa dilakukan kapanpun. Nah, yang paling penting adalah caranya kayak sholat subuh. Yang membedakannya hanya niat saja ya. Sholat zuhur berjemaah mau langsung qashar silahkan. Ustazah, oke. Hukumnya apa kalau suami kasih nafkah hanya cicilan rumah, nafkah lainnya tidak? Kalau istrinya tidak ridho tetap berdosa. Ya, kalau istrinya tidak ridho maka dia tetap berdosa. Karena menafkahi istri itu sandang pangan papan ya teman-teman. Sandang pangan papan. Nah, ketika tidak terpenuhi sandang pangan dan papannya itu efeknya adalah tergantung daripada istrinya. Kalau istrinya ridho, alhamdulillah. Kalau tidak ridho, suaminya berdosa. Ustazah, taubat dulu atau tahajud dulu? Bebas aja, nggak masalah. Malam-malam taubat, hajat, tahajud, bebas, aman aja ya.
Oke, Ustazah, puasa Daud bisa istirahat sehari nggak? Ya kalau pengen istirahat nggak masalah. Ya kalau pengen batal pun nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Saya rumahnya dekat masjid, tapi aku sholatnya di rumah. Apakah kalau waktu sholat nunggu apa? Ini laki-laki atau perempuan ya? Nah, nunggu apa? Yang penting nunggu azan. Oke, yang penting udah azan. Yang penting udah azan, Mbak boleh sholat di rumah. Lalu apa hukum wanita ke masjid? Ada dalil, iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan itu tidak diwajibkan ke masjid, juga tidak diharamkan ke masjid. Perempuan itu boleh ke masjid, tetapi tidak boleh tabarush, berdandan berlebihan, ya kan? Kemudian jinsiah, ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram kelamaan, nggak boleh. Sujud syukurnya habis baca doa boleh, tapi biasanya lupa. Bagusnya setelah sholat aja. Ustazah, rakaat ketiga di sholat witir bacanya Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Masing-masing satu, tapi kalaupun enggak masalah ya. Ustazah, apa sih keutamaan sholat Daud? Sholat Daud enggak ada. Yang ada adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud itu adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu adalah syariat umatnya Nabi Daud, maka aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku dan kuwajibkan puasa Ramadan untuk umatku. Kalau teman-teman udah terbiasa puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja. Nggak usah ikut puasa lain, nggak apa-apa. Karena puasa Daud adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Ustazah, sedekah Al-Fatihah kepada orang tua laki-laki. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Ngirim Al-Fatihah buat siapapun boleh. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan baca Al-Fatihah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, itu boleh. Ustazah, bolehkah berangkat umroh dengan berhutang, dipinjamin saudara tanpa bunga? Boleh. Ya, yang penting gak boleh riba. Kalau kita sholat boleh zikir subhanallah seperti sholat biasa. Zikir bebas aja ya. Oke, Ustazah, apakah sholat hajat harus tidur dulu? Enggak, sholat hajat tidak harus tidur dulu ya. Ustazah, setelah selesai sholat wajib, kita berzikir dan berdoa. Terus kentut kita baik. Yang dilarang kentut itu sholat ya. Pokoknya kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kentut tuh. Maka zikir dan doanya nggak wajib wudhu, nggak apa-apa. Nggak wudhu, nggak apa-apa. Ya, karena zikir dan doa tidak wajib wudhu. Nah, tetapi kalau teman-teman dalam kondisi kentut saat sholat baru batal. Oke. Nah, cuma bagusnya ya wudhu. Tapi sunnah nggak wajib. Zikir dan doa nggak wajib wudhu ya. Ustazah, boleh nggak saya zikir sambil selonjoran? Alladzina yadhkurunallaha qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Kalau punya hutang belum dibayar terus mati, tapi keluarga nggak sanggup bayar, maka mayatlah yang akan mempertanggungjawabkannya atau minta keridhaan daripada orang yang dipiutangkannya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau qobliyah zuhur 4 rakaat langsung atau 2-2? Boleh langsung 4, boleh 2-2, bebas aja. Witir baca ayat pendek boleh nggak Zah? Iya dong, rakaat 1, 2, dan 3 dalam witir semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, kalau belum bangun tidur malam terus sholat witir, tapi ternyata masih ada waktu, boleh nggak tahajud? Boleh. Witir bukan sholat penutup ya. Witir itu cuman sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Misalnya habis isya witir. Tengah malam mau tahajud boleh nggak? Boleh.
Ya, terus boleh nggak boleh, tapi jangan witir lagi ya. Witir tidak harus di akhir, di awal juga bisa kok. Oke. Ustazah, bolehkah berzikir sambil baring? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh baring. Suami dan orang tua sendiri utama. Maksudnya gimana Mbak Bakso? Ustazah, kalau uang habis beli makanan kucing, apakah sedekah? Sedekah yang sangat bagus. Ustazah, iya, kunut itu boleh dikerjakan atau tidak? Dalam sholat subuh dan witir, kunut itu sunnah. Dalam sholat subuh, kunut itu sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak menurut Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman mau kunut boleh, ndak kunut juga nggak apa-apa. Ustazah, oke, umur berapa anak wajib sholat zah? Di usia tamyiz atau mumayyiz. Di usia 7 tahun. Jadi bukan balik, 7 tahun udah wajib sholat ya. Sholat witir bisa nggak 1 rakaat? Tentu bisa. Membaca surat Yasin setelah subuh dianugerahi untuk orang tua yang meninggal. Boleh, nggak jadi masalah ya. Anak saya udah sunat, saya berwudu apa batal? Anak kandung tidak membatalkan wudu. Ustazah, sebentar ya. Oke, bentar ya. Kecepatan teman-teman. Mbak Tamti niat kosor di waktu zuhur tapi zuhurnya berjamaah. Saran aku jamak saja karena jamaahnya 4. Ya kita sambung lagi 4 jamak saja ya, jamak saja ya. Ustazah, puasa niat selama 7 hari tetapi tidak berpuasa karena lupa niat. Apakah puasa saya batal atau dosa? Puasa apa Mbak? 7 hari. Kalau puasa sunnah boleh tidak pakai niat atau niatnya pasang di tengah hari. Tapi kalau puasa qadha mesti pasang niat sebelum azan subuh. Ustazah, suami istri membatalkan membatalkan wudu atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi ikhtilaful ulama. Ada yang bilang batal, ada yang tidak, ada yang batal kalau muncul syahwat aja ya. Oke, jadi kalau teman-teman mau ikut yang mana yaitu pilihan teman-teman semuanya ya. Ustazah, kalau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat ada tahiyat awal enggak? Oke, aku jelasin ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik tuh foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, aku pelan-pelan. Sholat qobliyah zuhur kalau 4 rakaat langsung 1 kali salam pakai tahiyat awal enggak? Jadi gini Mbak. Seluruh sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya nih sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya nih sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Boleh. Tapi nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya pakai ayat pendek. Apa tujuannya? Tujuannya itu membedakan antara sholat kita, antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Apakah setelah sholat sunnah harus zikir juga zah? Zikir nggak harus, di sholat wajib pun nggak harus zikir, cuman sayang aja karena habis sholat itu kita harus usahakan zikir dan doa. Zikir itu memuji Allah, sementara doa itu meminta kepada Allah. Jadi sayang karena ba'dal maktubah setelah selesai sholat fardu itu doa kita mustajab. Ustazah, tolong jelaskan cara sholat duha. Sholat duha, semua sholat kalau 2 rakaat itu kayak sholat subuh aja. Yang membedakan cuma niat aja. Duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau teman-teman mau 12 rakaat, 2-2-2, 2-2-2. Kalau mau 4 rakaat ya 2-2. Caranya gimana? Kayak sholat duha aja Mbak Emi. Kayak sholat subuh Mbak Emi. Cara sholat duha itu kayak sholat subuh aja. Yang membedakan cuma niat saja. Niatnya sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah.
Ustazah, niat sholat dalam hati sebelum takbir atau pas ngucap Allahu Akbar, bebas. Ustazah, sholat hajat, taubat, lalu duha, silahkan. Ustazah, lagi menunggu waktu sholat, lebih baik baca berquran, zikir, atau istighfar. Nunggunya kapan? Kalau nunggunya setelah azan, antara azan dan iqomah, lebih baik sholat rawatib dan berdoa. Karena di antara azan dan iqomah, itu doa kita sangat mustajab. Kalau lagi sholat jamak zuhur dan asar, tapi zuhurnya ikut imam, silahkan setelah itu sambung asar. Itu namanya jamak takdim. Ustazah, orang kasih ke saya tanah sawit. Mana dia? Tanah sawit. Mana dia? Terbang. Tapi saya membayar utang bank orang tua saya. Apakah itu warisan? Ya tergantung, Mbak. Kalau itu hadiah buat orang tua Mbak, itu nggak bisa dijadikan warisan. Maaf. Saya dikasih orang tanah sawit. Saya dikasih orang uang sawit. Salah. Saya dikasih orang uang. Lalu saya melunaskan rumah orang tua, kayak gitu. Apakah itu jadi warisan? Jelas, karena akad kita dengan ibu adalah akad sedekah, ya. Sementara itu dijadikan warisan. Paham nggak teman-teman kira-kira? Contoh nih, misalnya aku buatkan macam rumah orang tua, misalnya nih. Lalu kemudian itu adalah pemberian atau sedekah. Tapi itu nanti jadinya warisan. Loh berarti itu punyaku? Enggak. Karena antara aku dengan orang tua akadnya sedekah, nanti orang tua akadnya warisan. Karena kemarin ada kasus yang curhat ke aku. Seorang anak membuatkan rumah orang tuanya. Ini kasus nyata. Setelah orang tuanya meninggal, dia minta rumah itu. Dia bilang itu nggak bisa diwariskan karena kemarin aku yang bangun. Itu kan pelan-pelan ya. Misalnya nih kemarin ada pelan-pelan Ustazah, oke. Kemarin ada kasus, ada seorang anak membangun rumah untuk orang tuanya, ini fakta, ya. Lalu kemudian orang tuanya meninggal tuh. Terus yang membangun rumah ini bilang, itu rumahku. Kan orang tua yang minta dulu ke aku. Salah besar. Ketika kita membuatkan rumah orang tua, maka akad kita ngasih ke orang tua itu sedekah. Itu udah punya orang tua. Maka itu jadi warisan. Paham kira-kira ya? Kayak gitu ya guys. Nah tetap dia jadi warisan. Jangan kita ngasih terus kita ambil. Dosa, haram mengambil barang yang sudah kita kasih ya. Ustazah, mama saya suka banget dengar ceramah Ustazah. Katanya enak didengar. Siap, titip salam buat mamanya. Ustazah, 10 menit setelah azan subuh, sebentar. Oh sebelum azan, oke, tunggu. Terbang ya. 10 menit sebelum azan subuh masih bisa tahajud enggak? Tentu bisa karena tahajud dan witir itu bisa dikerjakan sebelum azan ya. Ustazah, bacaan sholatnya dikeraskan, niatnya untuk ngajarin anak enggak boleh. Kalau ngajarin anak itu ajarin aja, tidak harus ngajarin sewaktu sholat ya. Ustazah, oke. Kalau ada keluarga yang meninggal, apakah masih dapat warisan anaknya? Maksudnya gimana? Ustazah, oke, pagi ini cerah, oke. Iya, siap ya. Membaca Yasin setelah subuh, dihadiahin kepada orang tua. Apa tetap dapat pahala khatam? Insya Allah, tapi nggak 70 kali dalam dalilnya ya. Ustazah, kalau saat ruku dan sujud yang bisa bacaannya 3 kali atau boleh 1 kali. Oke, perhatikan. Bacaan ruku dan sujud itu ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan boleh dibaca 1 kali. Tapi Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Bacaan ruku dan sujud itu. Tetapi saat sholat berjemaah dianjurkan 3 kali. Mereka berdua sepakat, tidak boleh panjang-panjang, apalagi imam, jemaah udah senja di belakang, udah renta, ya kan. Nah, tapi kalau saat sholat sendiri, lebih dari 3 kali boleh. Saat sujud dan ruku, teman-teman baca 700 kali nggak apa-apa, ya. Palingan nanti sakit kepala, tinggal kerandu aja. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Kalau sudah meninggal, apakah anak dapat warisan nenek?
Warisan nggak bisa dijawab seperti itu. Tergantung jumlah anggota keluarga dan tergantung jenis kelaminnya. Ustazah, kalau ada orang meninggal, kita sedekah kain kafan boleh ya? Boleh ya. Ustazah, menunggu waktu sholat subuh selesai tahajud, lebih baik istighfar atau baca Quran. Bebas aja, karena keduanya fadilahnya beda, random aja, jangan apple to apple, jangan dibanding-bandingkan ya. Karena kedua-duanya bagus. Pertanyaan itu sama dengan teman-teman nanya ke aku, Ustazah, bagus sawit atau rumah kos? Ya, dua-duanya lah ya. Ustazah, saat azan iqomah boleh sambil memasak? Boleh, tapi sayang, jawab azannya antara azan dan iqomah boleh berdoa walaupun lagi di rumah ya. Ustazah, oke, kalau tadarus sambil senderan di kursi karena pegel apa boleh? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh. Oke. Ustazah, apa lagi anak-anak? Si Ustazah, siap. Saat qobliyah subuh masih azan boleh nggak? Jangan. Jawab azan dulu baru sholat qobliyah ya. Karena azan itu adalah mengkampanyekan dan menzikirkan Allah Azza wa Jalla. Ustazah, apa dana santunan anak yatim boleh diberikan kepada para imam masjid? Tergantung akad dengan donaturnya ya. Ustazah, oke, bagaimana Mbak Momo belum bisa Mbak Momo. Teman-teman, untuk warisan itu nggak bisa dijawab langsung seperti ini. Karena butuh kalkulator dan butuh melihat laki-laki perempuan, dia ada istri berapa, dia punya orang tua masih hidup atau enggak. Makanya hampir jarang Ustadz yang bahas tentang warisan. Karena warisan itu mesti dicatat untuk pembagiannya. Kalau terlalu banyak uangnya tapi bingung bagi warisan, boleh pergi ke Basnas ya. Ustazah, kalau wirid boleh nggak sambil tiduran? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ustazah, berdoa harus angkat tangan adab saja. Enggak juga enggak apa-apa. Lihat orang miskin tepi jalan, ya Allah, jauhkan kami dari kemiskinan. Dalam hati boleh. Ngelihat orang kecelakaan, na'udzubillah min zalik, subhanallah. Ya, na'udzubillah min zalik itu adalah doa, ya kan? Boleh, nggak masalah. Cepet banget manjat, iya itulah. Semua pengen masuk surga, Pak. Jadi ngetiknya, Pak, ini nggak pakai jari nih, Pak. Teman-teman kita nih ngetiknya pakai tenaga dalam, ya. Hembusan napas. Ya. Ustazah, oke. Lubuk linggau, siap. Oke. Pekerjaan mengkreditkan barang. Ada ribanya nggak, Mbak? Ya, ketika Mbak kreditkan barang ke orang, pertama dalam orang bayar ada bunganya, Mbak. Ada bunganya nggak? Terus kalau dia nggak sanggup bayar, barangnya Mbak ambil nggak? Terus kalau dia telat, Mbak denda nggak dia? Kalau kena itu semuanya atau salah satunya, itu riba. Oke. Oke, Mbak Arti. Iya, dimaafin aku ya Mbak Arti ya. Banyak yang nggak terjawab ya. Oke. Sebelum menikah, hamil 2 bulan, bolehkah memakai bin bapaknya? Bin Abdullah saja ya. Ustazah, oke. Istri keluar negeri, saat pulang haruskah nikah lagi dengan suami? Kalau nggak talak, nggak usah nikah, Mbak. Ya, nanti setiap pulang nikah masal pula para TKW. Enggak, Mbak. Ya, jadi begini, Mbak. Nikah lagi itu dilakukan kalau cerai. Sementara cerai itu hanya terjadi karena 4 hal. Pertama, karena suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Ketika Mbak kerja ke luar negeri atau suami kerja ke luar negeri, itu kan nggak talak. Pas nyampe, ya teman-teman nggak usah nikah lagi lah. Iya kan? Nah ya. Atau gini deh, nggak TKW deh. Suaminya kabur. Wah, kemana lah nih? Nggak jelas di mana alam barzah, entah di alam dunia, entah di hutan belantara. Kabur aja. Sementara dia tidak meninggalkan kalimat talak. Kita juga tidak menggugat. Itu belum talak nih.
belum talak tuh ya. Terus kalau teman-teman mau nikah lagi, teman-teman harus urus dulu surat cerai. Bilang dengan Pak Hakim, Kim, suamiku tah di mana rimbanya? Apa alasan kamu menjatuhkan gugatan? Suamiku ndak ada lagi Kim, rimbanya entah di mana Kim. Kenapa nggak bertahan? Ya gimana ceritanya Kim, udah 2 tahun Kim. Apa motivasi kamu menggugat? Ada yang baru Kim. Nah kayak gitu. Nah setelah jatuh dari hakim, udah baru teman-teman nikah. Nggak boleh salah-salah nikah aja, bingung nanti ya. Ustazah, oke. Aman ya, saya punya adik-beradik, salah seorang menjaga harta warisan, tapi saya tidak terima apa-apa. Kalau Mbak Ridho gak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, sebentar. Oke, nagih hutang ya. Oke, kalau nagih hutang kepada orang wajib harus 3 kali. Kalau seandainya dia tidak membayarnya, maka status bagi kita adalah 2. Pertama, kalau kita ikhlaskan kita dapat pahala. Yang kedua, kalau kita tidak ikhlaskan maka dia akan tetap mengganti dengan amal ya. Ustazah, kalau megang tabungan warga terus ada potongan dari 1.035.000 termasuk riba bukan? Tergantung. Itu potongannya disepakati semuanya enggak? Atau mereka bisa niatkan sedekah dan didoakan dan disampaikan ke mereka. Hei kita nih kalau setuju nggak teman-teman niatkan sedekah ya? Iya ridho ya, nanti kita pakai untuk ini ya geng, boleh ya. Ustazah, sedekah subuh dikumpulkan sampai 1 tahun. Biar banyak nanti dibagi anak yatim, boleh nggak? Secara hukum nggak masalah. Tapi secara adab kurang. Pertama, 1 tahun itu lama. Yang kedua, kita tidak tahu usia kita. Jangan-jangan sebelum 1 tahun sudah meninggal dunia. Yang ketiga, memberi itu sedikit aja susah. Apalagi banyak. Lebih susah nantinya. Pas mbak nyerahkan. Nampak pula handphone. Terganti handphone. Yang keempat, memberi itu harus dilatih. Kalau cuma sekali setahun susah. Makanya liyadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. So, kalau bisa memberi itu continue. Karena memberi itu harus dilatih. Kalau memberi tidak dilatih, semua orang kaya akan dermawan. Coba dulu beli 60.000 sebulan, berarti 2.000 sehari. Coba tes ngasih. Latihan untuk memberi ini dilatih guys. Kalau nggak dilatih repot. Latihan ini di memberi itu dilatih. Ya kan? Mau ngasih mukena bekas untuk tetangga. Gak jadilah. Nanti kalau tamu datang pakai apa? Taruh lagi mukenanya. Kalau nggak dilatih ya susah. Kasih daster masih bagus nggak kepake. Gamis masih baru nggak kepake. Aku kasih teman nanti kalau aku kurus kepake kok masuk lagi. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Makanya kedermawanan seorang itu juga dilatih. Orang-orang yang dermawan pasti awalnya sedekahnya biasa-biasa aja. Dia coba dulu 2.000 satu hari. Sebulan 60.000. Dia serahkan. Terus ternyata nggak apa-apa sih sedekah. Aman, dinaikkannya 5.000, lalu jadinya sebulan 150.000, pas dia kasih 2 bulan, aman aja rupanya kok, nggak apa-apa, baru dia mau nambah itu, oke, tidak pernah ngurusin orang tua sampai meninggal, tidak ada kontribusi kepada orang tua sampai meninggal, biasanya hidup orang itu akan gitu-gitu aja, makanya teman-teman kalau di sini masih ada orang tua, anak muda terutama laki-laki, tingkatkan perbaikan hubungan dengan orang tua. Selagi hubungan dengan orang tua tidak baik, hidup kita bakal gitu-gitu aja. Karena mau cari ridhonya Allah, cari ridhonya orang tua. Aku punya banyak teman yang menurutku sangat bagus dunianya, mapan. Tapi ujungnya jadi susah juga. Susah juga akhirnya. Karena orang tua tidak dia pedulikan, terutama laki-laki ya. Jangan banyak-banyak gaya ya, orang tua dulu, oke? Ustazah, aman ya. Apakah wajib zakat jika gaji pas untuk kebutuhan? Kalau statusnya pas dia tidak wajib zakat. Tapi kalau dia berlebih dia wajib zakat. Tapi kalau bisa berlebih lah supaya kita mau berzakat, oke? Zakat nggak usah mikir lah, nggak apa-apa lah, cuma 2,5% kan, oke. Ustazah, dalam sholat kanan langsung ke kiri atau berhenti di tengah? Berhenti di tengah nggak, salam kiri nggak apa-apa. Salam kiri itu cuma sunnah, nggak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, buang angin, aman.
Salam tuh cuman wajib ke kanan sampai ke tengah ya. Nah setelah itu langsung berdiri nggak masalah. Tapi ke kiri itu sunnah. Rukunnya cuman ke kanan saja ya. Ustazah, Mbak Wulandari ditulis lagi ya. Dimaafin kalau nggak kebaca ya Mbak Wulan. Ustazah, oke. Iya, laki-laki 2, perempuan 1 kalau berdasarkan aturan Islam. Kecuali kalau mereka ikhlas membaginya dengan rata ya. Ustazah, kolesterolku sudah aman. Oh iya, aku mau pesan lagi untuk ibuku. Boleh setelah ini ya, kolesterol ya. Kolesterol madu. Ya, thank you ya. Ustazah, saya ngurus anak yatim dari ponakan. Kalau ada yang ngasih uang ke anak itu kepake saya, boleh nggak? Tergantung. Kalau anak itu belum balik, masih dalam pengawasan Mbak, boleh Mbak pakai untuk kebutuhan anak itu. Tapi kalau Mbak pakai untuk kebutuhan handphone, tentu nggak bisa. Misalnya nih anaknya masih kecil, orang ngasih ke anak itu, kan kita yang ngelola untuk makan dia, kalau dia sekolah untuk sekolah dia, kalau dia untuk susu ya susu dia, tidak boleh untuk kepentingan kita, itu nggak boleh, itu haknya dia ya. Tapi kita kemakan sama kita karena kita walinya dia, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah kalau zikir sambil kerja, misalnya sambil masak, boleh nggak? Boleh. Zikir sambil masak, sambil jemur pakaian, sambil motoran, sambil nyetrika, itu boleh. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, apakah kita sudah dapat pahala kalau sedekah di musola, namun uangnya belum digunakan? Al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Pahala itu karena perbuatan kita. Misalnya aku ngasih uang untuk orang, saya sedekah, saya dapat pahala. Tahu-taunya uang itu dikasihnya untuk uang, dibelikannya judol, dibelikannya barang yang haram, dibelikannya minuman keras. Itu bukan tugas aku lagi ya. Jadi ketika kita udah bersedekah, maka pahala kita udah dapat, lalu kemudian persoalan dia gunakan untuk apa atau belum dia gunakan, itu urusan dia dengan Allah. Sholat pakai kaos kaki ya boleh lah, masa nggak boleh? Tawaf yang nggak boleh pakai kaos kaki laki-laki Mbak ya. Perempuan boleh kalau pakai gamis kan pakai kaos kaki Mbak ya. Ustazah, sedekah subuh ke orang yang minta-minta, silahkan, nggak jadi masalah. Ustazah, doa agar keturunan soleh dan solehah. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan, doa anak soleh. Ya Allah, Rabbi habli minas solehin. Rabbi habli minas solehin. Rabbi habli minas solehin. Itu dia doa anak soleh ya. Rabbi habli minas solehin ya. Ustazah, gaji 2 juta. 2 juta belum wajib zakat. Ustazah, Al-Quran sambil baca Al-Quran sambil nungguin dagangan. Ya bagus. Ya, baca Quran dulu. Ada orang belanja, Bu, beli sabun, ladenin lagi. Ya, kemudian baca Quran lagi, Bu, ladenin lagi. Itu boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Oke, Ustazah, waktu luang kan harus banyak istighfar atau sholawat untuk kelancaran rezeki. Tafadhol ya. Ustazah, oke, terima kasih. Sejak kenal Ustazah saya banyak belajar. Siap ya. Kita ngobrol aja sih. Semoga ngobrol yang bermanfaat ya. Oke, Ustazah, kalau sambil zikir sambil ladangin, apa itu ladangin? Meladang maksudnya. Bisa dong, nggak masalah ya. Zikir sambil nyetrika, zikir sambil meradang, astagfirullah. Ya, sambil ladang, sambil ke ladang, sambil ke sawah, sambil nyetrika, sambil nyetir, itu nggak masalah ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Cara lewat di depan orang sholat gimana? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, contoh misalnya, ini ada orang sholat, kan ada sejadah. Sejadah itu sutroh. Kita boleh lewat di depan dia. Kalau dia nggak ada sejadah, biasanya dia akan meletakkan sutroh di depannya. Misalnya nih dia taruh mukena misalnya sejadah atau sendal atau handphone atau tasnya, maka kita boleh untuk kemudian lewat di depannya. Tapi kalau dia nggak ada sutro, kalau dia nggak ada sutro, lalu kemudian dia
kita nggak boleh lewat di depannya. Maka kita yang taruh pembatas, kita taruh baru kemudian kita jalan. Oh, ladangin meladeni pembeli boleh, nggak masalah ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya, penuh berkah, siap. Banyak ilmu yang didapat. Terima kasih ya teman-teman juga udah nemenin hari-hariku yang gini-gini. Ustazah, oke. Sebentar ya. Apa hukumnya afirmasi uang? Boleh, afirmasi itu boleh, tanda kita berbaik sangka kepada Allah, tidak masalah. Semua afirmasi boleh ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh dikumpulin dulu, setelah banyak baru dibagi ke tetangga. Silahkan ya. Ustazah minta doa amalan untuk berhutang supaya tergerak hatinya. Aku belum hafal doa Arabnya supaya orang mau bayar hutang. Itu ada dalam buku Majmu' Syarif. Untuk sementara pakai bahasa Indonesia aja dulu. Doakan habis sholat ya. Ustazah, kalau batal wudu di saat tawaf wajib ambil wudu lagi, pasti. Tawaf tidak boleh tidak berwudu. Ambil dulu ya. Ambil dulu air wudu lalu balik lagi. Oke. Tetapi kalau sa'i itu nggak wudu nggak apa-apa.